Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar firman Allah dari Mika pasal 5 ayat 1. Bunyi firman Tuhan demikian, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Dengan perenungan ini saya memberikan satu judul, Betlehem Efrata yang terkecil. Kitab Mika ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Mika yang berasal dari Moreset. Beberapa penafsir mengatakan bahwa dia adalah seorang petani, tetapi kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Dan dalam pemberitaan firman sebagai Nabi, dia juga sejaman dengan Nabi Hosea, Nabi Amos, dan juga Nabi Yesaya. Hampir pemberitaan keempat Nabi Tuhan adalah ketidakadilan yang terjadi di negeri itu, sehingga mereka menyuarakan supaya terjadi keadilan ekonomi dan sosial di negeri itu. Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati Tuhan, dalam nubuatan ini ketika kita membaca dan menyelusuri, maka akan melihat ada sesuatu yang berbeda, yaitu nubuat Mika tentang kisah kelahiran Yesus memperlihatkan bahwa Allah dalam kedaulatannya menggunakan hal-hal kecil yang sering diabaikan manusia. Tindakan Allah ini bertolak belakang dengan konsep dunia yang mengagungkan yang besar dan hebat. Yang besar dan hebat, maka dalam konteks Betlehem yang terkecil, maka kita mengambil Yerusalem sebagai perbandingannya. Pada zamannya, kota Yerusalem adalah kota yang penting, dikarenakan di sana terdapat bait suci, sehingga setiap tahun orang Israel beribadah kepada Tuhan di bait suci. Dan juga Yerusalem sebagai kota yang besar pada zaman itu. Sehingga ketika kita menemukan Betlehem yang terkecil, maka itu wajar. Di sisi yang lain kita akan melihat bahwa memang dikatakan yang terkecil karena ketidakadilan dan yang juga terjadi di negeri itu. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang Bethlehem, maka Bethlehem juga peran penting di dalam sejarah kekristenan, bahkan juga sejarah Yahudi. Dari segi Alkitab kita akan melihat tentang Bethlehem. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 dikatakan bahwa Rahel istri Yakub mati di Bethlehem dan dikuburkan di sana. Kemudian Naomi dan menantunya Ruth, orang Moab itu, pulang ke Bethlehem dan membangun hidup baru mereka di sana. Ruth pasal 1 ayat 19. Juga kisah yang lain kita akan melihat tentang Bethlehem bahwa Samuel mengurapi Daud sebagai raja di Bethlehem. 1 Samuel pasal 16 ayat 1. Kita tidak tahu alasan itu semua terjadi tentang Bethlehem. Tapi pasti Allah menjadikan Bethlehem sebagai tempat kelahiran Juru Selamat. Atau Allah memilih Bethlehem, atau Allah melibatkan Bethlehem dalam karya penyelamatannya bagi umat manusia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang paling penting menjadi titik poin kita adalah kelibatan Bethlehem dalam karya Allah. Bethlehem yang dilaporkan yang terkecil di antara kaumnya, yang terkecil di antara bangsanya, daerahnya dan negerinya. Kemudian di sanalah akan lahirnya nanti Kristus. Ini satu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa menurut pandangan pemikiran manusia, sesuatu yang kecil itu tidak punya apa-apa. Sesuatu yang kecil itu tidak punya pengaruh yang besar. Dan ada berbagai pemikiran dan penilaian tentang sesuatu yang
kita menilai itu, karena ya dia tidak terkenal, karena mungkin dia tidak bisa melakukan sesuatu yang orang lain bisa melakukan. Ya, itu semua berbicara tentang kecil atau penilaian negatif terhadap objek atau terhadap wilayah tertentu atau terhadap suatu karya tertentu ya. Jadi ini sebetulnya memang berbicara tentang konsep ataupun juga berbicara tentang sikap dan juga penilaian mayoritas kepada minoritas. Ini sangat perlu untuk kita merenungkan dan memperhatikan dalam hal ini, bahwa mayoritas sering menjadi hak, mayoritas sering menjadi berkuasa karena dengan jumlah yang besar atau dengan komponen-komponen yang besar. Tetapi saudaraku, ketika kita akan melihat tentang Bethlehem, maka yang terkecil itu akan dipilih menjadi spesial. Bethlehem akan masuk di dalam keterlibatan Allah untuk melakukan perkara yang besar oleh kehendak Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita dihebohkan dengan pembantaian yang terjadi di Sulawesi Tengah Sigi. Itu juga hampir beberapa statement dan juga stigma dapat melihat bahwa minoritas dan mayoritas terlihat di sana. Tetapi kita sadarkah dengan situasi seperti itu? Bahwa dari yang terkecil, dari yang minoritas akan muncul hal-hal yang baik, akan muncul nilai-nilai yang bisa membaurkan, akan muncul kesatuan dan persatuan, akan muncul nilai-nilai yang berlian. Berbicara konteks bangsa, maka akan muncul orang-orang yang memikirkan sejarah nasionalis. Ada beberapa kesaksian juga mengatakan bahwa polisi dan TNI lebih suka dengan Nasrani. Kenapa? Karena kita tidak mengganggu keamanan negara. Ini juga satu kesaksian yang memberikan kepada kita nilai positif bahwa kita sudah menjadi Bethlehem kecil yang bisa memberikan terang di tengah-tengah bangsa. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita bisa merefleksikan dalam banyak konteks. Kita berbicara tentang minoritas ataupun berbicara tentang yang kecil, maka perlu memiliki kesadaran yang cukup terhadap kasih karunia Allah untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah menghendaki di dalam dan melalui diri kita. Bukan karena kita kecil kemudian kita cengeng, bukan karena kita kecil kemudian kita merontak. Itu juga salah. Tetapi kita menantikan anugerah Tuhan dalam kecil, dalam minoritas itu. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan kasih Tuhan supaya kita menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Kita menjadi terang di tengah-tengah kehidupan bergereja. Kita menjadi terang di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya di Natal ini kita akan menjadi Bethlehem kecil yang menjadi pembawa damai di dalam suasana bulan Desember. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Amin.